Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak. Mari kita bersama-sama lebih dulu mengucap syukur kepada Allah. Bersyukur atas anugerah hidup, kesehatan, anugerah iman yang masih diberikan kepada kita untuk menopang segala perjalanan hidup kita. Mari kita bersyukur atas hari baru dengan segala kemungkinan peristiwa-peristiwa yang ditawarkan kepada kita hari ini. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020 merupakan Minggu Paskah yang ketujuh, sekaligus gereja menjadikannya sebagai Minggu Komunikasi Sosial. Permenungan kita hari ini didasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Bacaan kedua dari surat Petrus bab 4 ayat 13 sampai 16. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Silakan nanti dibaca sendiri kutipan-kutipan kitab suci itu. Mari kita belajar dari Yesus. Yesus yang berdoa, yang berkomunikasi dengan Allah, yang membangun komunitas bersama murid-murid yang dibina untuk dilibatkan percaya kepada Bapa, pada karya keselamatannya, dan dilibatkan untuk karya penyelamatan Yesus selanjutnya yang didasari pada relasi yang baik dengan Allah. Bagi murid-murid, bagi kita, keterlibatan itu secara nyata punya kekuatan karena relasi dengan Allah dan dengan Yesus sendiri. Mari kita mulai dengan kutipan dari Injil Yohanes tadi. Yesus yang berdoa kepada Allah Bapanya. Doa Yesus, doa yang menjadi ungkapan dari hati ke hati. Yesus tidak membaca teks, Yesus tidak hanya mengulang rumusan-rumusan doa yang sudah ada. Doa Yesus merupakan ungkapan hati, isi hati tentang kesatuannya dengan Bapa. Doa Yesus merupakan ungkapan secara nyata segala sesuatu yang telah diperbuatnya dan apapun yang mesti diperbuat dalam ketaatan kepatuhannya pada kehendak Bapa. Apa yang dilakukan Yesus sungguh-sungguh didasarkan pada kepatuhan kepada Bapa agar Bapa dimuliakan. Yesus juga dalam doa memohonkan agar orang-orang yang percaya yang diberikan Bapa, agar orang-orang itu juga masuk dalam kesatuan bersama Yesus dan Bapa. Aku berdoa bagi mereka sebab mereka adalah milik-Mu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak dalam doa seperti Yesus membangun kesatuan dengan Allah dan sikap siap melaksanakan kehendak Allah agar Allah dimuliakan. Jadi doa bukan pertama-tama untuk kepentinganku saja, tapi juga bagaimana agar Allah dimuliakan dalam hidup, dalam peristiwa-peristiwa, dalam situasi-situasi kita, bagaimana kita bisa menanggapinya.
Bagi Yesus hubungan dengan Bapa menjadi sumber kekuatan untuk hidup, untuk bergaul dengan siapa saja, untuk berkarya di tengah-tengah orang banyak. Itulah bagian dari bacaan Injil yang bisa menjadi pegangan kita. Dari bacaan kedua, surat Petrus, di sana ditunjukkan bagaimana pengalaman Petrus punya relasi dengan Yesus, dengan Allah. Dan Petrus menasihati, bersukacitalah dalam Allah. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu terima dalam penderitaan Kristus yang mau menyelamatkan manusia. Petrus mengajak supaya kita mengikuti teladan, mengikuti semangat keteguhan Yesus dalam bersetia kepada Bapa. Petrus mengatakan, jika kamu harus menderita sebagai pengikut Kristus, jangan malu karena hal itu. Lebih tegas, Petrus mengatakan, berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Roh Allah, Roh Kudus yang hari-hari ini kita doakan dalam novena Pentakosta. Roh yang sama dialami murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul. Karena relasi dengan Yesus, mereka bergembira. Mereka sehati bertekun dalam doa dan pemecahan roti setiap hari. Makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan karenanya mereka disukai semua orang. Hidup saling memperhatikan, hidup saling rela berkorban, karena disatukan, dijiwai dengan roh Yesus sendiri. Relasi pribadi menjadi cair. Hubungan pribadi dengan Allah, dengan Yesus, membuat hidup ini memiliki suatu nilai baru. Membuat hidup ini memiliki kekuatan dan semangat berkorban sebagai wujud ajaran kasih dari Yesus. Kalau hari ini gereja mengingat kembali komunikasi sosial, ini mengajak kita juga untuk melihat bagaimana mutu relasi, mutu hubungan kita kepada orang-orang lain, juga kepada Allah. Relasi kita secara nyata terwujud bagaimana? Termasuk juga bagaimana motivasi saya berelasi dengan Allah. Apakah semata-mata untuk kepentinganku, atau seperti contoh Yesus, siap melaksanakan kehendak Bapanya. Seperti juga Bunda Maria, fiat voluntas tua. Dalam hari komunikasi sosial ini kita juga baik bertanya bagaimana komunikasiku secara nyata dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan tetangga, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Apakah komunikasiku juga tumbuh membuat hidup ini menjadi lebih nyaman? Apakah komunikasiku juga membuat
orang-orang lain merasa gembira. Jangan sampai kita ini rajin berdoa, tetapi juga masih dikuasai gampang marah, serakah, egois, hal-hal yang membuat kita tidak mampu memahami sesama. Kiranya hal ini bertentangan dengan apa yang ingin dibangun dalam semangat doa, dalam semangat relasi, komunikasi yang ada. Mari kita juga mengungkapkan cinta kita, semangat kita dalam pergaulan yang baik sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini saudara-saudari kita umat Muslim merayakan hari Idul Fitri. Mereka mengakhiri masa puasanya dan siap untuk hidup saling memaafkan. Mari kita sambut juga semangat saling memaafkan dalam hidup kita. Kita mohon berkat, mohon rahmat Allah agar mampu berelasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, entah dengan keluarga, entah dengan tetangga, dengan masyarakat, juga lebih-lebih dengan Allah. Semoga relasi dengan Allah menjadi kekuatan kita untuk membangun hidup yang penuh semangat kasih. Dimuliakanlah Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.